Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore. Kami dari kelompok 3 Statistika Industri 02 akan mempresentasikan mengenai eksperimen kami yang berjudul Analisis Pengaruh Jumlah Ragi, Gula, dan Volume Air terhadap tinggi gas CO2 yang dihasilkan. Next. Ini adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Fatima Zahra, kemudian ada saya sendiri, Jenita Rahma, kemudian ada Kanita Salsabila, Rahma Salsabila, dan yang terakhir ada Ruth Vanessa. Next. Berikut adalah isi dari presentasi kami. Next. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, latar belakang dari eksperimen kami yaitu ragi adalah zat yang menyebabkan fermentasi dan biasa digunakan untuk membuat roti dan kue. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi yaitu jumlah ragi yang digunakan, penyerapan air, dan jumlah bahan lain seperti gula, garam, susu, mineral, dan sebagainya. Nah, berdasarkan studi literatur yang kelompok kami dapatkan, ragi yang tercampur dengan gula akan menghasilkan gas CO2 sebagai hasil dari fermentasi yang berbentuk busa. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kami ingin membuktikan pengaruh komposisi ragi, gula, dan volume air terhadap banyaknya busa CO2 yang dihasilkan sebagai hasil fermentasi yang terjadi dengan menggunakan ANOVA. Setelah itu, kami merumuskan masalah dan tujuan praktikum, yaitu yang pertama, apakah data praktikum memenuhi asumsi normalitas, independensi, dan homogenitas pada design of eksperimen. Yang kedua, apakah terdapat interaksi dan efek di antara faktor-faktor komposisi ragi, komposisi gula, dan volume pada eksperimen ini. Yang terakhir, bagaimana pengaruh faktor dan level terhadap respons pada eksperimen ini dengan tujuan kami untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Next. Berikut merupakan metodologi penelitian yang kami gunakan, mulai dari menentukan judul penelitian, kemudian menguji asumsi dari DOE, kemudian mengolah data yang kami dapat, kami analisis, kemudian kami mengambil kesimpulan. Next. Bab kedua adalah landasan teori. Next. Yang pertama mengenai design of eksperimen, metode ini merupakan metode statistik untuk menentukan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas, korelasi antar faktor, dan juga besar pengaruh untuk masing-masing faktor. Nah, prinsip dasar dalam DOE yang paling penting itu randomization, replication, dan juga blocking. Yang kedua adalah factorial design. Ini merupakan desain eksperimen yang mengkombinasikan seluruh level dari masing-masing faktor untuk menyelidiki efek beberapa faktor secara bersamaan. Nah, factorial design dengan K-factor dengan masing-masing dua level disebut K-factorial design. Nah, interaksi yang terbentuk itu bisa sinergis, negatif, maupun tidak terdapat interaksi. Berikutnya adalah ANOVA, yang bertujuan untuk menguji perbedaan rata-rata antara lebih dari dua kelompok. Nah, terdapat one-way, two-way, dan juga multi-way ANOVA tergantung pada variabel bebas dan juga variabel terikatnya. Nah, 3 asumsi yang perlu dipenuhi dalam ANOVA itu, yang pertama adalah normalitas varians, yang kedua adalah homogenitas varians, dan yang terakhir adalah independensi. Jika p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Next. Kemudian, prinsip dasar design of eksperimen. Yang pertama adalah replikasi, yang menentukan banyaknya yang merupakan banyaknya pengulangan eksperimen dengan perlakuan yang sama untuk meningkatkan kepresisian. Yang kedua adalah randomisasi, yang mengacak unit-unit eksperimen sehingga terlindung dari bias-bias yang dapat mengganggu eksperimen. Dan yang terakhir adalah blocking, untuk mengelompokkan pelakuan ke dalam tiap grup untuk mereduksi keanekaragaman dari nuisance factor. Next. Nah, ini merupakan alat dan bahan yang kami gunakan. Nah, data diambil menggunakan 3 faktor, yaitu ragi, gula, dan juga air. Kemudian terdapat masing-masing 2 level dari tiap faktor. Nah, kemudian penelitian dilakukan selama masing-masing 15 menit dan direplikasi sebanyak 2 kali. Kemudian respons dari percobaan merupakan ketinggian CO2 dalam sentimeter dan diukur menggunakan penggaris. Boleh di next. Nah, ini merupakan langkah kerja kami. Yang pertama adalah randomisasi data dengan menggunakan Minitab sesuai faktor dan level yang ditentukan. Kemudian yang kedua, siapkan alat dan bahan. Yang ketiga, tuangkan ragi dan gula sesuai kombinasi level faktor. Kemudian yang keempat, tuangkan air hangat dan aduk sampai merata. Yang kelima, tutup gelas plastik dengan tisu. Kemudian yang keenam, ukur ketinggian busa CO2 menggunakan penggaris. Dan yang terakhir, catat hasilnya. Next. Selanjutnya terdapat model adequacy checking. Next. Jika sebelumnya Zahra sudah menjelaskan tentang alat dan bahan dan juga langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan data, maka berikut merupakan data-data yang merupakan hasil dari pengamatan yang telah dilakukan, di mana percobaan ini dilakukan dengan menggunakan 3 faktor yang masing-masingnya memiliki 2 level
dan 2 replikasi sehingga terjadi sebanyak 16 kali percobaan. Dan percobaan juga dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip dari DOE yaitu randomization, replication, dan blocking. Next. Kemudian dari data yang didapatkan, dilakukan model adequacy checking di mana terdapat 3 uji yang dilakukan, yaitu uji normalitas, homogenitas, dan juga uji independensi. Nah, untuk uji normalitas sendiri dilakukan dengan menggunakan tes Kolmogorov-Smirnov. Nah, dari uji yang telah dilakukan, didapatkan bahwa p-value lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data residual telah terdistribusi secara normal dan tidak membutuhkan transformasi data. Next. Selanjutnya terdapat uji independensi yang dapat dilakukan dengan mengamati pola pada grafik versus order yang ada di sebelah kanan. Dan dari grafik ini dapat dilihat bahwa tidak ada pola tertentu dalam grafik dari data residual sehingga dapat disimpulkan bahwa datanya bersifat independen dan memenuhi asumsi independensi. Next. Dan yang terakhir terdapat uji homogenitas yang kami lakukan dengan menggunakan Bartlett test. Nah, dari tes yang telah dilakukan, didapatkan bahwa p-value sebesar 0,499 atau lebih dari 0,05, yang menunjukkan bahwa data residual telah memenuhi asumsi homogeneity of variance. Berikut merupakan analisis hasil dari percobaan yang kami lakukan. Next. Yang pertama mengenai analisis main effect, hipotesisnya yaitu H0 faktor tidak memiliki pengaruh signifikan, yaitu p-value lebih dari sama dengan 0,05, atau H1, yaitu faktor memiliki pengaruh signifikan jika p-value-nya kurang dari 0,05. Didapat dari analisis of variance bahwa nilai p-value dari ragi kurang dari 0,05 yang berarti ragi memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil, sedangkan gula dan air memiliki p-value lebih dari 0,05 yang berarti kedua faktor tidak berpengaruh secara signifikan. Analisis lebih lanjut dilakukan dengan melihat main effect plot. Didapatkan bahwa jika dilihat dari jarak garis grafik ke garis tengah faktor ragi memiliki jarak yang paling jauh, sehingga jumlah ragi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap tinggi CO2 hasil fermentasi dari percobaan yang dilakukan. Next. Berikutnya merupakan analisis mengenai interaction effect. Hipotesisnya yaitu H0 tidak ada pengaruh signifikan antara interaksi dua faktor tersebut jika p-value lebih besar dari sama dengan 0,05, dan H1 yaitu terdapat pengaruh signifikan antara interaksi dua faktor tersebut, yaitu p-value kurang dari 0,05. Didapatkan bahwa ketiga faktor tersebut memiliki p-value-nya lebih besar dari sama dengan 0,05, yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan di antara interaksi dua faktor tersebut atau H0 diterima. Hal tersebut semakin dibuktikan dengan adanya interaction plot. Didapatkan bahwa garis yang terdapat pada grafik tersebut tidak menunjukkan perbedaan derajat divergensi grafik, sehingga tidak terdapat interaksi dua arah yang signifikan pada kedua faktor, yaitu jumlah ragi, air, dan gula. Next. Selanjutnya adalah analisis Pareto chart, di mana Pareto chart itu memvisualisasikan faktor yang mana yang paling berpengaruh dalam percobaan. Kemudian pada grafik di samping ditunjukkan bahwa faktor yang memiliki pengaruh paling signifikan adalah faktor ragi karena telah melewati batas standardized effect di titik 2,36. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan yang ditarik dari percobaan kami. Terdapat 5 kesimpulan. Yang pertama, melalui uji pengecekan normalitas didapatkan nilai p-value lebih dari 0,05 yang berarti data telah terdistribusi secara normal. Kemudian data juga terbuktikan bersifat independen melalui grafik versus order. Kemudian melalui uji homogenitas data telah memiliki asumsi homogenitas. Dan melalui analisis interaction plot tidak terdapat interaksi yang signifikan antara dua buah faktor pada eksperimen kami. Dan yang terakhir, berdasarkan data yang telah diuji, faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan pada percobaan ini adalah ragi yang diketahui melalui ANOVA test dan secara visual dapat diketahui melalui Pareto chart dan main effect plot. Berikut adalah referensi yang digunakan pada penelitian kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.